Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi da'watihi wa sunnatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin saimat yang berbahagia. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala bentuk karunia, nikmat, rahmat, kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kepada kita sekeluarga, kebahagiaan yang begitu banyak. Sehingga jikalau seandainya kita berpikir refleks ke belakang, kita flashback ke belakang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian dan juga nikmat karunia, lalu keduanya kita bandingkan, maka kita akan menemukan bahwa begitu banyak karunia rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka jasmani dan rohani ini sepatutnya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga karunia nikmat ini selalu dan selalu dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan salawat selalu kita kumandangkan untuk Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya selalu kita harapkan, cintanya selalu kita damba-dambakan. Maka harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin saimat yang berbahagia dimanapun berada. Ketika manusia sudah sampai di bulan suci Ramadan, yang mana di dalamnya Allah berikan kepada dia ampunan-ampunan Allah. Sebagaimana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala buka kepada kita semua pintu rahmat, pintu surga. Allah tutup pintu-pintu siksaan ditutup oleh Allah. Bahkan syaitan yang setiap saat, setiap waktu yajri majrad dam, berjalan di dalam aliran darah kita, Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini belenggu syaitan-syaitan sehingga tidak mampu menjerumuskan kita semua. Maka Ramadan yang sudah ada di tengah-tengah kita, amalan apa yang sebaiknya kita kerjakan ya Allah? Amalan apa yang seharusnya kita kerjakan wahai ustaz, wahai kiai? Maka tidak lain Ramadan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya mirip. Sama-sama kita ketahui, yang pertama man shama ramadhana, yang kedua man qama ramadhana. Siangnya kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan tidak lain adalah puasa itu sendiri. Sehingga dengan puasa yang kita laksanakan, diri jasmani dan rohani menahan bagaimana haus dan dahaga, bagaimana diri kita bahkan ruh kita untuk kita jaga senantiasa supaya tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siangnya tidak lain agar puasa kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang kita gunakan untuk berkhidmah kepada Allah, malam kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita betul-betul ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu mulianya bulan suci Ramadan, coba kita terangkan, coba kita bayangkan bagaimana amalan-amalan kita ketika menghadap kepada Allah. Contohnya sedekah, contohnya salat, contohnya amaliyah-amaliyah yang lain ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya, apa pahalanya, apa keutamaannya. Tetapi ketika Ramadan, kullu amal ibni Adam, setiap perbuatan amal-amal anak Adam semuanya ditampakkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'iful hasanah, bahkan dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa hanya untuk Allah.
Bagaimana orang yang puasa dan yang tidak puasa tidak ada bedanya, sama-sama tidak makan. Tetapi yang membedakannya apa? Tidak lain adalah amaliyahnya, zahir dan batinnya. Illa siyam, kecuali puasa itu sendiri. Makanya orang yang berpuasa, Allah berikan dua kebahagiaan, yang mana kebahagiaan tidak diberikan kepada orang lain. Yang pertama inda iftar, ketika dia berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbih, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inda liqa'i rabbih, ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah pahala yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita orang yang berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, siangnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Bahkan naumus saim ibadah, tidurnya orang yang ibadah. Tapi catatan garis bawahnya, jangan setiap waktu dari pagi sampai sore kita tidur saja. Karena ketika kita dari pagi sampai sore, sampai berbuka kita tidur, kita sudah menyia-nyiakan waktu yang mustajab. Kita menyia-nyiakan waktu saat dimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Jadi yang pertama, ketika ibadah siangnya, perbanyak dengan zikir. Taqarrub kepada Allah dengan zikir, dengan sedekah, dengan iqra'ul Quran. Perbanyak di siang harinya. Lalu malamnya bagaimana? Kembali kepada hadis yang mirip dengan yang tadi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Malamnya bisa dengan tahajud, dengan tarawih. Bagaimana kita bertarawih? Dalam suasana yang seperti ini sekarang ini, di mana orang dicegah untuk keluar rumah karena pemerintah daerah kita ingin supaya virus ini tidak menyebar kemana-mana. Jangan keluar rumah. Lalu kita bagaimana? Kita ibadah dengan keluarga. Lihat bagaimana keluarga kita. Kita menjadi imam yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak istri kita tarawih, ajak anak-anak kita bertarawih. Malam bangun sahur, sesudah sahur kita lanjut dengan tahajud malam kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pesan kecil dari kita semua tentunya. Ketika kita malam terjaga untuk melaksanakan sahur, maka bangunlah laksanakan sahur. Kita kuat meskipun tidak sahur, Ustadz. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu sendiri mengandung keberkahan yang kembali kepada kita semua. Sahurlah. Lalu tahajud. Itulah ibadah-ibadah malam. Dengan salat tarawih kita, dengan salat tahajud kita, dengan sahur kita, dengan i'tikaf kita, dengan zikir kita, berbagai macam amaliyah ketika malam. Karena malam bulan Ramadan tidak sama dengan malam-malam yang lain di bulan luar bulan Ramadan. Sehingga jikalau kita dari awal Ramadan kita i'tikaf, dari awal Ramadan kita istiqamah dalam ibadah dengan tarawih dan tahajud malam kita hingga akhir Ramadan, maka bisa kita pastikan malam yang sangat mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam yang begitu mulia, malam yang begitu agung, pasti kita dapatkan. Kenapa saya bilang memastikan? Pasti kita dapatkan karena dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar pasti akan kita dapatkan. Yang mana di dalamnya, ibadah di dalamnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lebih baik. Kita belum tentu umur kita sampai kepada yang 1000 bulan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan masih berada di tengah-tengah kita. Gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menggunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka di akhir Ramadan ada kalimat, kita kembali kepada kemenangan. Kita mendapatkan kemenangan kita. Siapa mereka yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak lain, mereka adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dan puasanya dia mampu dirinya, mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan diri jasmani dan rohaninya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan diri kita banyak yang menjaga puasanya tapi tidak menjaga maksiatnya. Sehingga apa? Sehingga diri kita puasa hanya sia-sia.
Lapar sama dengan orang yang berpuasa. Haus sama dengan orang yang berpuasa. Tapi mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan fadilah, pahala dari Allah. Tetapi kita tidak dapatkan apa-apa. Nihil yang kita dapat hanya haus dan dahaga. Karena kenapa? Mata selalu bermaksiat kepada Allah. Lisan mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan maka disebut dengan kalimat imsakun. Apa? Geker katanya orang Jawa, atau disebut dengan menahan. Apa itu tahan? Yang kita tahan nafsu kita. Tahan mata supaya tidak bermaksiat. Lisan, tahan lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita sudah siangnya kita jalankan untuk taat ibadah kepada Allah, lalu malamnya juga kita gunakan untuk sujud takarrub dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan kembali di penghujung bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan kemenangan itu kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga pesan dan kesan sedikit ini memberikan kepada kita semua jalan, memberikan kepada kita jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.